أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية طيبة، تحية مباركة، تحية من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh Masjid Husnul Khatimah yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia dan izinnya. Dengannya alhamdulillah di pagi hari yang barakah ini insyaallah kita bisa kembali hadir bersua di majlis yang mulia ini fi baitin min buyutillah, dalam rangka tentu saja menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala, dan selanjutnya kita hadir di sini untuk saling tanasuh, nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran dan bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ikhwatul iman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh, menjadi wasilah juga insyaallah dimudahkannya kita menuju jannahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para istri beliau, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Ikhwatul iman, kaum muslimin muslimat hafizakumullah. Dewasa ini kita melihat betapa penyebaran dari virus corona itu semakin masif. Varian terbaru yang kita kenal dengan varian apa namanya Pak? Delta, ya, begitu cepat menyebar sehingga tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang terpapar dan bahkan meninggal dunia. Maka di majlis yang mulia ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah menjaga kita semua. Yang sedang sakit Allah Subhanahu wa taala segerakan kesembuhannya, dan yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menerima amal salih mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan prosesnya dalam kubur dan dimasukkan ke dalam jannahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka banyak di antara kita ikhwatul iman yang begitu ketakutan, mengambil segala langkah antisipatif untuk mencegah terjangkitnya virus tersebut. Bahkan yang sudah terkena melakukan segala hal agar bisa sembuh, mendapatkan kesembuhan, karena begitu ganasnya virus tersebut. Namun tahukah kita ikhwatul iman bahwa penyakit virus corona itu adalah penyakit yang mendatangkan kemudaratan hanya di dunia saja. Ada satu penyakit yang jauh lebih dahsyat, karena kemudaratannya itu akan menimpa seseorang di dunia bahkan sampai di akhiratnya kelak. Itu yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai penyakit yang kita kenal dengan al-hasadu wal-hiqd, penyakit hati yang bernama hasad dan hiqd,
penyakit yang menggambarkan kedengkian seseorang, iri hati terhadap orang lain, yang membuat dirinya berada di dalam kesengsaraan yang kalau tidak segera dia amputasi, dia hentikan penyakit tersebut, akan mendatangkan kesengsaraan yang kekal abadi di dunia, bahkan sampai di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Al-hasad ikhwatal iman, kata para ulama, adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bagi seorang manusia. Karena penyakit ini menyerang langsung pada hati si penderita, bahkan meracuninya selama penyakit tersebut tidak diobati olehnya, membuat dia benci terhadap segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kepada siapa? Kepada saudaranya. Sampai-sampai dia melupakan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada dirinya sendiri. Dan bahkan pada levelnya nanti dia akan sangat merasa senang jika kenikmatan yang Allah berikan pada saudaranya itu hilang, dicabut oleh Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka pada hakikatnya, kata para ulama, penyakit ini menggambarkan ketidakridhaan seorang hamba kepada ketentuan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Dia tidak ridha terhadap qada dan qadarnya Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Karena sejatinya ketika seseorang mengaku beriman, dia tidak hanya dituntut beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, tetapi dia juga dituntut untuk beriman terhadap qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, menerima segala ketetapan dan ketentuan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Dan salah satu hal yang masuk di dalamnya adalah menerima apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari kenikmatan-kenikmatan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Karena sejatinya Allah tidak pernah salah di dalam menentukan kepada siapa rezeki itu diberikan, kepada siapa nikmat itu Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala hadirkan. Karena sejatinya Allah itu maha hakim, Allah maha bijaksana, bijaksana di dalam menentukan segala qada dan qadarnya, takdir-takdir kepada manusia yang telah diciptakan olehnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya hakikat hasad itu adalah bagian dari menentang ketentuan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Karena ketika seseorang menghadirkan hasad di dalam hatinya, dia sedang menentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Padahal Allah azza wa jal, kata beliau, menginginkan nikmat tersebut untuk hamba yang dikehendakinya. Sehingga kalau dia tidak ridha, dia benci terhadap pemberian Allah, dia sedang menentang, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Maka ikhwatal iman, penyakit ini mendatangkan murka Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Bukan saja ketidaksenangan, ketidaknyamanan, ya, yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, apatah lagi si penderita, orang yang dia hasadi, tapi juga mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung, dia menentang siapa Pak? Allah subhanahu jalla wa'ala. Oleh karenanya ikhwatul iman, kata para ulama, anehnya penyakit ini biasanya dijumpai pada orang yang berada pada level yang sama, orang yang sejawat, sejabatan, seprofesi, seperjuangan, sederajat. Jarang penyakit ini kemudian menghampiri orang-orang yang berada pada profesi yang berbeda, walaupun ada namun sedikit. Biasanya dia menghampiri orang-orang yang apa Pak? Profesinya sama, sederajat, seperjuangan, seprofesi, selevel, sejabatan, dan seterusnya. Oleh sebab itu ikhwatal iman, tidak jarang dijumpai di dalam kehidupan bekerja, bermasyarakat, ya, dan seterusnya, ada pegawai kantor yang hasad dengan temannya karena dia melihat mungkin, ya, masuknya mungkin sama waktunya, tahunnya, tapi jenjangnya lebih cepat meningkat.
Mungkin karena kinerja yang dihadirkan lebih baik, tapi itu menghadirkan kecemburuan, menghadirkan yang kemudian kita kenal dengan al-hasad. Pedagang dengan pedagang yang lain, satu tukang bakso dengan tukang bakso yang lain, tukang gorengan dan tukang gorengan yang lain. Bahkan pada profesi-profesi yang sesungguhnya hasad ini tidak diperlukan. Guru dengan guru yang lain. Bahkan na'udzubillah min dzalik, tidak sedikit ada di antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, saling hasad dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ikhwatal iman, kata para ulama, jarang dijumpai hasad itu ada dan hadir pada orang-orang yang beda secara kedudukan, secara level, secara profesi. Walaupun ada, namun jumlahnya sedikit. Contohnya tukang bakso, umpamanya dia hasad dengan seorang guru, jarang. Biasanya hasad itu hadir pada level yang sama, pada profesi yang sama, pada jabatan yang sama, dan seterusnya. Di sisi yang lain, ikhwatal iman hafizakumullah, penyakit hasad ini diwanti-wanti oleh para ulama, bahkan oleh para al-anbiya, para ar-rusul, terlebih baginda besar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala mewanti-wanti agar penyakit ini jangan sampai hadir di dalam hati kita, karena dia akan menyengsarakan hidup seseorang. Bukan saja kehidupan di dunia, tapi kesengsaraan ini sampai di mana Pak? Di akhiratnya Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Karena kemudaratannya yang sangat besar, terutama bagi si penderita. Oleh karenanya para ulama menyebutkan kemudaratan ini akan meliputi dua dimensi sekaligus. Kemudaratan ad-dini, kemudian kemudaratan ad-dunyawi. Kemudaratan secara agamanya dan kemudaratan secara agamanya. Yani dunia dan akhiratnya itu akan dimudaratkan. Oleh apa? Oleh perilaku al-hasad yang kemudian tidak kunjung dia sembuhkan, dia obati. Itulah mengapa banyak di dalam kajian-kajian tafsir, ikhwatul iman hafizakumullah, para ulama menghadirkan satu potret di mana hasad itu mendatangkan laknat Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Hasad itu mendatangkan murka Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Dalam peristiwa penciptaan Adam alaihi salam, contohnya Abul Bashar, ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, lalu memerintahkan iblis untuk sujud kepadanya. Salah satu yang membuat iblis itu tidak mau enggan, bahkan dia sampai melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena hasad yang timbul ini. Dia tidak ingin ada makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah yang lain yang lebih unggul darinya, yang lebih mungkin mendatangkan dan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka kemudian muncullah al-ujub. Dari hasad ini muncul kemudian rasa bahwa saya lebih baik. Kenapa dia yang kemudian lebih dicintai? Kenapa Allah memerintahkan saya sujud kepadanya, padahal saya lebih baik? Berangkat dari hasad. Dan itu sering timbul ikhwatal iman di tengah-tengah kita, baik kita sadari ataupun tanpa kita sadari. Penyakit ini kemudian menggerogoti hati kita, dan akhirnya kemudian menggerus keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Bahkan kalau kita lihat lagi kisah yang kemudian turun di dalam keturunannya Nabi Adam alaihi salam, kisah Qabil dan Habil, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca naba abnai Adam, tentang kisahnya dua anak Adam, dan ini berangkat dari apa ikhwatul iman? Dari penyakit ini, penyakit hasad. Ketika Allah perintahkan dua anak Adam ini, Qabil dan Habil, untuk memberikan apa yang terbaik dari apa yang mereka miliki untuk dikurbankan, untuk diberikan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka keduanya memberikan hasil yang terbaik.
Namun yang satu memilah dan memilih kira-kira apa yang sudah tidak terpakai, yang satu memberikan apa yang terbaik yang pernah dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah menerima salah satu di antara keduanya. Tentu siapa yang Allah terima? Tentu yang memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Yang paling ikhlas untuk Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan ini menghadirkan kecemburuan. Masuklah syaitan memberikan penyakit ini, dan buah dari penyakit hasad ini apa yang terjadi? Terjadilah peristiwa pembunuhan yang pertama kali dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dua orang bersaudara ini, ya, bukan kedua-duanya, tapi salah satu membunuh saudaranya yang lain karena penyakit tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sering menceritakan di dalam Al-Qur'an, ya, yang membuat ahlul kitab itu begitu tidak menyukai umat Islam, bahkan tidak menyukai baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah juga karena penyakit hasad ini. Al-Yahud wan Nasara begitu membenci umat Islam, bahkan kata Allah, ya, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa yang membuat mereka begitu tidak ridha, membenci umat ini sampai mereka mengikuti apa yang mereka anut? Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan dalam surah An-Nisa ayat 54, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma ataahumullahu min fadli. Ataukah mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Am yahsuduna an-nas, kata para ulama tafsir, yakni al-yahud. Apakah mereka, yakni orang-orang Yahudi, begitu dengki kepada manusia? Siapa manusia? An-nas di sini, kata para ulama tafsir, an-nas di sini adalah Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, dan umatnya, yakni orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Ala ma atahumullahu min fadli, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada mereka. Jadi Allah menggambarkan ketidaksukaan orang Yahudi kepada Rasulullah dan umatnya adalah karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 109, Allah juga menjelaskan tentang hasadnya ahlul kitab secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kata Allah, sebagian ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan engkau kepada kekafiran. Jadi mereka berangan-angan agar orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berislam, mereka berangan-angan agar mereka kembali kepada kekufuran setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berangan-angan demikian? Hasadan, kata Allah. Karena hasad, karena dengki, karena iri. Min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dengki, hasad, iri yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka sebuah kebenaran. Karena mereka cemburu, mereka tidak ingin kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu berada pada orang lain. Kenapa bukan kami? Kenapa bukan umat kami? Kenapa bukan agama kami? Dan seterusnya. Padahal ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Oleh karenanya ikhwatal iman, secara sharih baginda besar Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita selaku umatnya untuk ada tumbuh di dalam hati kita benih-benih penyakit tersebut. Rasulullah SAW bersabda, wala taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu. Salah satunya adalah jangan kalian hasad. Jangan ada pada hati kalian iri, dengki dan seterusnya. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, jumhurul ulama menjelaskan bahwa al-hasad adalah sesuatu atau suatu penyakit yang hendaknya dihindari oleh setiap orang, terlebih seorang muslim,
seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang disebut dengan al-hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Ketika seseorang berangan-angan hilangnya kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Kata beliau, wa ni'mah huna 'ammah. Dan nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat yang sifatnya umum. Dia meliputi kenikmatan berupa harta, berupa kedudukan, berupa ilmu dan lainnya. Maka orang yang hasad itu sejatinya dia sedang berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang. Yang lain, yakni ulama yang lain diantaranya adalah Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan yang disebut dengan al-hasad adalah tamanni ni'matil ghair. Dia berangan-angan untuk memiliki dan mendapatkan nikmat yang ada pada diri orang lain. Kalau sampai di sini sesungguhnya belum ada hasad. Karena boleh-boleh saja seseorang menginginkan apa yang ada pada diri orang lain. Boleh. Dan ini motivasi dia. Walaupun dalam panduannya di dalam syariat ini, keinginan itu hendaknya pada urusan ukhrawi, urusan ad-dini. Yang hal tersebut justru akan memotivasi dia di dalam melakukan banyak kebaikan. Dia lihat orang, Masya Allah, kok salatnya tenang, khusyuk, itu nikmat. Lalu dia berangan-angan, ya Allah, saya pengen seperti itu ya Allah. Dia lihat orang, Masya Allah, konsisten di dalam tilawatul Quran, konsisten di dalam berinfak, baik tutur katanya, akhlaknya, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berkeinginan untuk mendapatkan hal yang sama. Apakah disebut dengan al-hasad? Jawabannya belum, tidak. Tidak hasad. Namun kalau itu pada urusan yang sifatnya duniawi, ini biasanya akan meracuni rasa syukurnya kepada Allah dan menjadi cikal bakal munculnya penyakit al-hasad. Tamanni ni'matil ghair. Dia berkeinginan mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi kalau pada urusan al-ukhrawi, urusan ad-dini, urusan akhirat, urusan ibadah, urusan agama, la ba's, tidak mengapa, justru baik memotivasi dia dalam beribadah. Tapi kalau Masya Allah itu pada urusan duniawi, biasanya ini akan mengikis rasa syukurnya kepada Allah dan menjadi benih munculnya al-hasad. Dia punya rumah besar, kok rumah saya kecil ya, saya pengen rumahnya seperti itu. Walaupun tidak haram secara langsung, tapi biasanya ini menjadi hal yang akan mengikis rasa syukurnya kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW ya mewasiatkan, kalau pada urusan duniawi itu, maka aturannya adalah unduru ila man asfala minkum. Lihatlah yang lebih rendah daripada kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah lihat pada yang lebih tinggi dari kalian. Kenapa? Karena itu akan lebih dapat mendatangkan rasa syukur di dalam hati. Bersyukur kepada siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walaupun hidup sederhana tapi Allah berikan kesehatan. Walaupun makannya tidak mewah, tapi alhamdulillah sehari bisa 3 kali. Karena di luar sana ada yang makannya hanya 2 kali, ada yang hanya 1 kali, ada yang tidak mendapatkan makanan. Maka yang hadir apa, Pak? Rasa syukur, memuji Allah atas pemberiannya, atas nikmatnya, walaupun sedikit. Tapi kalau lihat kepada yang lebih jauh, kepada yang lebih tinggi, kepada yang lebih hebat, maka ya Allah, saya sudah doa, saya sudah salat, saya sudah ngaji dan seterusnya, tapi kok nggak dapat rezeki seperti mereka dan seterusnya. Maka ini akan menghilangkan rasa syukur. Makanya kata beliau, rukun di dalam hasad itu tidak hanya berangan-angan untuk mendapatkan nikmat orang lain, tetapi setelah itu watamanni zawalin ni'mati an sahibah. Kemudian yang kedua, dia berangan-angan agar nikmat orang tersebut hilang, diambil, disirnakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan hasad, menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain, kemudian berangan-angan
menginginkan, berharap agar nikmat tersebut hilang daripadanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sedangkan menurut Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang disebut dengan al-hasad itu adalah huwa al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Yang disebut dengan al-hasad adalah rasa benci, tidak suka, lima yarahu min husni halil mahsud, terhadap keadaan baik yang ada pada diri orang yang dia hasadi. Tidak senang, tidak suka, benci terhadap keadaan baik yang ada pada diri orang yang dia hasadi. Keadaan baik yang tidak dia senangi, yang dia benci. Karena kalau keadaan buruk yang dia benci, itu tidak disebut dengan al-hasad. Justru kebencian dia terhadap keadaan buruk yang ada pada diri orang lain, sesungguhnya itu mencerminkan keimanannya kepada Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Dia lihat ada orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dalam hatinya timbul rasa benci. Itu iman. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan apa, Pak? Hatinya. Kebencian, ketidaksenangan terhadap kemungkaran, ketidakbaikan, kemaksiatan, itu adalah bagian dari al-iman, walaupun selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seseorang sudah melihat keadaan yang buruk dan dia tenang-tenang saja, biasa saja. Ngapain saya ngurusin, itu kan anak orang. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada kebencian terhadap perilaku dosa dan kemaksiatan, keburukan, kemungkaran tersebut, maka berhati-hati. Namun di sini yang disebut dengan al-hasad, yang dia benci, yang tidak dia senangi, yang tidak dia sukai, adalah keadaan baik pada diri seseorang. Orang rajin ibadah, dia tidak senang. Orang rajin berinfak, dia tidak senang. Orang rajin dalam bekerja, dia benci, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan apa, Pak? Dengan al-hasad. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya larangan hasad itu sarih di dalam al-Islam, bahkan dalam hadis yang jauh lebih lengkap lagi, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Janganlah kalian tahasadu, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad, saling dengki, saling iri. Ini awal perpecahan di tengah-tengah umat, salah satunya antar sesama Muslim, saling iri, saling dengki, apatah lagi pada urusan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Wala tanajashu, janganlah kalian saling bertanajus. Apa itu tanajus? Saling menyakiti di dalam jual beli. Ini pernah kita bahas, an-najsh ini pernah kita bahas di dalam kajian. Waktu itu kajiannya masih malam apa, Pak? Malam Kamis ya, atau malam Rabu, Pak? Malam Kamis, nah, ya, membahas tentang fikih jual beli pada saat itu. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, saling mendiamkan antar sesama muslim. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, ini juga pernah kita jelaskan. Dan janganlah seorang menjual dagangannya di atas jualan saudaranya. Al-bai'u ala bai'i akhihi, dan seterusnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasulullah, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maknanya orang yang bersaudara itu tidak melakukan hal-hal yang disebutkan sebelum, tidak saling hasad, tidak saling menyakiti, tidak saling mendiamkan, tidak saling membelakangi, tidak saling mencurangi, dan seterusnya. Itu esensi dan hakikat dari persaudaraan.
Maka apa kata Rasulullah selanjutnya? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat warna kulitnya, tanpa melihat warga negaranya. Selama dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia salat seperti salatnya Rasulullah, salatnya kita selaku umat Islam, dia menghadapkan wajahnya ke kiblat yang sama, Qur'annya sama, dan seterusnya. Hal-hal yang esensi dalam al-Islam ini yang menjadi qawaiduddin, ya, pilar-pilar utama di dalam al-Islam, maka dia adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Walaupun madhabnya berbeda, walaupun mungkin secara, ya, ormasnya berbeda, walaupun mungkin secara fikihnya berbeda dan seterusnya, tapi selama dia bersyahadat, dia salat menghadapkan wajahnya kepada Allah, menghadap ke arah kiblat, membaca Quran yang sama, Nabi yang sama, dan seterusnya, dia adalah saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. La yadhlimuhu, janganlah saling menzalimi. Seorang muslim itu tidak boleh menzalimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh melecehkannya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh membohonginya. Wala yahqiruhu, tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Ketakwaan itu adanya di sini. Di mana ikhwatul iman? Di dalam hati seorang hamba. Di mana penyakit tersebut, al-hasad ini menggerogoti iman dan takwa seseorang yang letaknya di mana, Pak? Di dalam hatinya. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan pada bagian dada kirinya sebanyak 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa jika dia menghina saudaranya sesama muslim. Kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim terhadap muslim lainnya hukumnya haram. Apanya yang haram? Ini juga sering kita sampaikan. Damuhu, darahnya haram. Wa maluhu, hartanya haram. Wa irduhu, dan kehormatannya yang haram. Para ulama menjelaskan, hasad ini ketika ada pada diri seorang hamba, dia akan menghancurkan sendi-sendi persaudaraan. Seluruh apa yang dilarang itu akan mudah dia lakukan kepada saudaranya ketika muncul di dalam hatinya itu penyakit apa, Pak? Al-hasad. Dia akan dengan mudah, kata para ulama, ya, untuk menzalimi saudaranya, untuk merendahkan saudaranya. Dia kata, jangan kamu temenin, dia itu buruk, dia itu begini, dia itu begitu. Padahal sifat-sifat itu mungkin tidak ada pada diri saudara. Tapi karena kebenciannya akibat hasad itu, maka dia melakukan segala hal. Dia berbohong untuk merendahkannya, dia berbohong untuk melecehkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini berangkat dari penyakit apa, Pak? Al-hasad yang begitu buruk tadi. Oleh karenanya ikhwatul iman hafizakumullah, para ulama kemudian menjelaskan, ya, bahwa al-hasad itu, ya, mendatangkan banyak sekali bahaya, ya, sehingga orang yang kemudian tertimpa al-hasad itu dia akan mengalami kemudaratan, bukan saja di dunianya sampai pada urusan apa, Pak? Akhirat. Di antara kemudaratan yang timbul dari hasad itu, kata para ulama, adalah yang pertama, ini sudah sedikit kita bahas tadi, dia tidak menyukai apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada diri orang lain, yang pada hakikatnya dia sedang tidak suka dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ini persoalan yang fatal, yang besar, karena dia sedang menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal beriman kepada qada dan qadarnya Allah ini penting. Itulah yang membuat seorang hamba itu menjadi tenang di dalam mengarungi kehidupan ini. Yang menjadi seorang mukmin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi hamba yang istimewa, yang luar biasa, yang kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Sungguh takjub luar biasa keadaan orang yang beriman, bahwa ketika ditimpakan kesulitan dia bersabar, ketika diberikan kenikmatan dia bersyukur, dan seluruhnya akan baik. Itu berangkat dari apa, ikhwatul iman? Rasa syukur dan sabar itu
beriman terhadap qada dan qadarnya Allah. Tidak mungkin dia bisa bersabar menerima kalau dia tidak beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hasad ini menghancurkan keimanannya kepada qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, ikhwatul iman, hasad itu akan melahap kebaikan seorang hamba sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Kebaikan-kebaikan yang banyak, dia rajin ibadah kepada Allah, tapi hasad, ibadah-ibadah yang dia lakukan itu berpotensi besar akan lenyap, akan hilang. Kenapa ikhwatul iman? Karena biasanya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, hasad menjadi awal seseorang itu menghinakan saudaranya, mengambil hak saudaranya, melecehkan saudaranya, berbohong kepada saudaranya, dan seterusnya. Dia akan melanggar hak-hak orang yang tidak dia sukai dengan biasanya menyebutkan kejelekan-kejelekan, ghibah, melanggar kehormatannya, dan seterusnya, membencinya, merendahkan martabatnya. Dan ini ikhwatul iman, seperti yang sering bahkan kita ulang-ulang, ya, akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah SAW, ya, falyatahallal minhu al-yawm, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, mengambil haknya, hak secara harta, hak secara kehormatan, maka hendaknya dia segera meminta halal hari ini juga, sebelum maaf itu, sebelum dirham itu tidak lagi bermanfaat, ya, dan seterusnya. Hadis yang sudah sering kita sampaikan dan kita ulang-ulang. Maka hasad itu akan melahap kebaikan. Na'udzubillah. Yang ketiga, ikhwatul iman, kemudaratan yang akan dialami oleh seorang yang hasad hatinya itu adalah kesengsaraan yang terus-menerus dia rasakan. Jadi sesungguhnya orang yang dihasadi itu tidak berkurang sedikit pun kenikmatannya. Apatah lagi kalau dia mengerti bagaimana menghadapi orang yang hasud terhadapnya, orang yang iri dengki kepadanya. Yang sengsara siapa? Yang memiliki sifat ini. Hidupnya tidak tenang, sedikit-sedikit ingin cari tahu, ya, si fulan lagi ngapain sih, buka lagi sosmednya. Dia pergi ke tempat ini, paling nebeng itu bukan uangnya sendiri. Dia beli kendaraan baru, paling hasil nyolong itu korupsi, dan seterusnya. Semuanya dia komentari, semuanya dia cari-cari, dan seterusnya. Dia lupa untuk menghadirkan kenikmatan untuk dirinya sendiri. Hatinya menjadi tidak tenang, hidupnya gelisah. Sengsara yang dia rasakan, na'udzubillah min dzalik. Makanya kata para ulama ikhwatul iman, kesengsaraan inilah yang ada pada diri orang yang hasad, dan kesengsaraan yang terus-menerus bertambah. Semakin dia melihat orang lain mendapatkan nikmat, semakin terbakar hatinya. Maka kata beliau rahimahullahu taala, setiap kali dia saksikan tambahan nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba yang dia hasadi, maka dadanya akan terasa sesak, seolah-olah terbakar karena nikmat tersebut, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya hasad ini kata para ulama, dia seperti api yang menyala-nyala dalam hati seseorang, yang kalau tidak segera dia padamkan itu akan membakar hatinya, membakar kenikmatannya, membakar kebahagiaan dan kehidupannya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga nanti di akhirat akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Makanya ada sebuah syair yang pernah kita sampaikan juga mungkin di sini atau di tempat yang lain. Penyair itu menyebutkan, ya, tips ketika menghadapi orang yang hasad itu cukup diam dan bersabar. Tidak perlu kita ladeni dengan marah lagi kepadanya, tidak perlu. Itu menghabiskan energi kita. Apa tipsnya? Kata beliau, penyair itu cukup diam dan sabar. Beliau menyebutkan dalam syairnya, isbir ala madadil hasudi fa inna sabraka qatiluhu an-naru ta'kulu ba'daha atau ba'daha illam tajid ma ta'kulu. Sabarlah engkau terhadap kebencian, kemarahan orang yang hasud, orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang iri. Fa inna sabraka qatiluhu, karena sesungguhnya kesabaranmu itu membunuhnya. Jadi kalau kamu ladeni, dia akan senang. Tapi kalau kamu diam, itu akan semakin membakar hatinya.
An-naru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kulu. Bahwa api itu akan memakan dirinya sendiri. Jadi dia melahap ya kayu yang dibakar, kalau sudah illam tajid ma ta'kulu, kalau sudah tidak ada lagi bahan bakarnya, dia akan memakan dirinya sendiri. Orang hasad itu bahan bakarnya kalau orang yang dia benci itu merasa tidak senang, merasa terganggu, merasa hidupnya itu diawasi dan seterusnya, lalu kemudian dia memberikan respon. Nah, itu bahan bakar orang yang hasad. Wah, bagus nih, saya benci, ternyata dia menjadi tidak tenang, semakin senang dia. Tapi kalau didiamkan, biarkan saja orang seperti itu, tidak dihiraukan, maka orang yang hasad ini semakin apa Pak? Terbakar. Maka tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang terbakar tadi. Karenanya kemudian kita harus mengerti, memahami kemudaratan dan esensi apa yang dimaksud dengan al-hasad itu sendiri. Berikutnya ikhwatal iman, kata para ulama bahwa hasad itu kemudaratannya, dia adalah merupakan karakternya orang-orang Yahudi. Dan dikhawatirkan ketika seseorang memiliki karakter mereka, dia akan tergolong juga bagian dari mereka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dalamnya. Menyerupai dalam hal ini adalah dalam tampilan, bentuk fisik, ya, pakaian dan seterusnya, model, dan juga menyerupai dalam urusan sifat dan tabiat. Makanya Allah Subhanahu tabaraka wa taala menyebutkan ikhwatal iman, dan di dalam tafsir para ulama banyak yang menafsirkan ad-dallin itu adalah al-yahud, al-maghdubi alaihim adalah al-yahud, dan ad-dallin adalah an-nasara. Dan kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari dua golongan tersebut, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Maka ketika kita mengerti dan memahami, mengetahui tentang karakter dan sifat-sifat tersebut yang membuat mereka contohnya dimurkai oleh Allah, maka tentu saja sifat-sifat dan karakter yang ada pada diri mereka kita jauh. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir mungkin ikhwatul iman, ya, dari kemudaratan sebenarnya banyak, ya, bahwa hasad adalah di antara kemudaratan hasad adalah penyebab meninggalkan berdoa, meminta karunia Allah dan bersyukur atas karunia tersebut. Ini penyebab. Kenapa? Karena dia terlalu disibukkan memperhatikan nikmat orang lain sampai-sampai dia lupa terhadap dirinya sendiri. Dia lupa meminta karunia Allah untuk dirinya, meminta nikmat Allah untuk dirinya, bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Kenapa? Sibuk memikirkan orang lain, sibuk memikirkan nikmat orang lain. Oleh karenanya ikhwatul iman, kata para ulama, orang hasad itu selalu memikirkan nikmat yang ada pada diri orang lain sehingga tidak pernah berdoa atau lupa berdoa meminta karunia kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Makanya ikhwatul iman, ya, salah satu hal yang bisa kita lakukan contohnya, biasanya keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ada pada diri orang lain itu biasanya ada mungkin, ya, tapi jangan sampai dia berangkat sampai menginginkan kenikmatan itu hilang daripada orang lain. Jadi kalau kita melihat sesuatu, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, alhamdulillah Engkau sudah memberikan banyak nikmat, ya Allah berikan lagi yang lebih baik daripadanya. Ya Allah berikan yang lebih baik daripadanya. Mudah-mudahan Allah berikan yang jauh lebih baik. Itu akan lebih menenteramkan daripada kemudian membenci orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Itu tidak akan mendatangkan kemanfaatan, justru kesengsaraan yang akan dialami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 32, "Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasabn, was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, iri terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu, bahkan yang lebih daripada sebagian yang lain. Karena bagi setiap laki-laki, kata Allah, ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya itu. Jadi kalau melihat sesuatu dan menginginkan, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku yang lebih baik daripadanya. Minta kepada Allah. Ini akan lebih menenteramkan dan menghilangkan hasud itu sendiri. Inilah ikhwatal iman hafizakumullah, ya, bahaya dari penyakit yang sesungguhnya lebih dahsyat dari Covid itu sendiri. Karena Covid kemudaratannya itu hanya pada ya kehidupan dunia saja mungkin. Tapi penyakit hasad ini kemudaratannya, ya, bahayanya itu akan sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Salah satunya adalah dari penyakit ini, al-hasad. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan, Pak? Sampai di sini? Atau cukup? Baik. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami, dan semoga Allah menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.